Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Audita Septira Ramadhani. Dan pada kesempatan kali ini aku mau meresensi buku lagi yang berjudul 100 Ungkapan Rindu, Luka dan Terima Kasih untuk Orang Tua. Buku ini ditulis oleh Tessia. Dan buku ini merupakan buku refleksi mengenai hubungan antara anak dan orang tua yang dirasakan orang lain. Dari judulnya, kita pun sudah mengetahui apa yang akan disampaikan penulis di buku ini. Buku ini bukan sebuah novel, juga bukan sebuah buku teori psikologi atau apapun itu, melainkan catatan refleks singkat yang penuh makna. Nah, sejak halaman pertama teman-teman, pembaca itu sudah diajak untuk merenungi tentang hal-hal yang sudah terjadi. Kalimat-kalimatnya ditulis dengan singkat, namun sungguh tersentuh dan jujur. Adapun kalimat yang menandai rasa terima kasih seperti tentang bagaimana orang tua kita sudah berjuang sangat keras untuk membesarkan anak. Di sisi lain pula, ada kalimat yang mengutarakan kekecewaan, kesepian, dan juga kesedihan. Banyak pula kalimat di sini yang terdengar sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yang membuat kita seolah-olah kita sendiri yang sedang berbicara pada orang tua kita. Salah satu hal menarik yang dapat kita rasakan dari buku ini adalah kesederhanaan. Karena kesederhanaan itu, setiap kalimat tidak ada paragraf yang panjang dan rumit, melainkan pernyataan singkat yang dapat mudah dicerna sehingga pembaca itu cepat paham apa yang dimaksud oleh penulis. Dari segi kelebihan, buku ini punya banyak sekali hal positif. Misalnya, bahasa yang digunakan itu sangat ringan dan mudah dipahami. Jadi siapapun yang membaca, termasuk remaja yang mungkin baru mulai menyukai membaca, pasti akan mudah mengerti tentang apa yang dibahas dalam buku ini. Selanjutnya, isi buku ini juga sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, sehingga pembaca itu bisa merasakan makna dari setiap kalimatnya dengan mudah. Dan yang terakhir, buku ini juga dapat dibaca berulang kali, karena isinya hanya berupa potongan-potongan kalimat, jadi mudah untuk membuka halaman manapun tanpa harus sesuai dengan halaman buku. Tapi tentunya suatu buku juga pasti punya kekurangan. Nah, dari kekurangan buku ini bagi saya sendiri yaitu mungkin bagi beberapa pembaca yang menginginkan penjelasan atau solusi nyata, mungkin akan merasa buku ini terasa sangat singkat. Tidak ada teori atau panduan yang detail tentang bagaimana cara memperbaiki hubungan kita dengan orang tua. Buku ini lebih mengajak kita untuk merenung daripada memberikan kita jawaban dari masalah-masalah yang terjadi antara kita dan orang tua kita. Jadi pembaca harus tahu bahwa buku ini bukan untuk panduan perbaikan hubungan orang tua dan anak, melainkan lebih ke kumpulan perasaan yang jujur. Aku sangat merekomendasikan buku ini ke remaja yang merasa kurang terbuka pada orang tuanya, dan juga untuk orang tua agar menjadi refleksi mereka. Pesan utama dari buku ini adalah pentingnya keberanian untuk jujur dan saling mendengarkan. Hubungan dengan komunikasi yang baik adalah hubungan yang paling hangat. Jadi, 100 Things I Wish I Could Tell My Parents bukan hanya sebuah buku bacaan, tetapi sebagai refleksi diri untuk jujur dan berani. Mungkin sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.